Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan nikmat dan karunia-Nya Allah pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam sampai pada pembahasan hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kejadian Isra dan Mi'raj, maaf ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya kita melewati penjelasan tentang masa-masa sulit yang dialami oleh Rasulullah SAW, atau momen-momen paling sulit yang Rasulullah SAW alami, seperti wafatnya paman beliau, wafatnya istri beliau, dan penolakan dari penduduk kota Taif dengan penolakan yang sangat buruk sekali ya kepada beliau alaihissalam. Maka selanjutnya Nabi SAW mengalami suatu kejadian ya besar di antara kejadian yang menjadi mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan akan kebenaran beliau ya, yaitu diperjalankannya beliau di waktu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga dinaikkan beliau dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ya, sampai ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha, di mana Nabi yang mulia alaihissalam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diperlihatkan kepada beliau ya, yang menjadi pelipur lara sekaligus penguat apa yang ada pada beliau dari kebenaran, dan juga bagi umat ini kejadian ini semakin membuktikan kebenaran beliau alaihissalatu wassalam ya. Walaupun tentunya tidak beriman atau akan tidak beriman orang-orang yang tidak beriman, apalagi mereka yang lupa diri mengukur apa yang ada di sisi Allah dari kebesaran dan keagungan. Mereka ukur dengan apa yang ada pada diri mereka dari kekurangan-kekurangan. Ya, akhirnya mereka tidak bisa memahami dengan baik akan kebenaran dari Isra dan Mi'raj ini. Ya. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan tentang Isra dan Mi'raj ini sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama tentu apa makna dari Isra dan Mi'raj? Adapun Isra ya, Isra adalah diperjalankannya Rasulullah SAW di malam hari ya, dan dikenal perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kepada Nabi SAW suatu kendaraan tunggangan yang dinamakan dengan buraq. Yang dinamakan dengan buraq, ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana pada zaman itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan yang normal itu ditempuh sebulan perjalanan. Ditempuh sebulan perjalanan dengan kendaraan yang normal pada zaman itu, ya, dengan tunggangan mereka seperti unta dan yang lainnya. Dan Nabi SAW melakukan perjalanan itu semalaman pulang pergi, ya. Nah, ini tentunya menjadi suatu yang menunjukkan kebenaran beliau, tapi di saat yang sama justru menjadi celah bagi orang-orang musyrikin untuk mendustakan beliau alaihi salatu wassalam. Adapun Mi'raj berasal dari kata araja ya'ruju. Mi'raj itu adalah alatu il-uruj, ya. Secara bahasa dia alat untuk menaikkan, meninggikan. Adapun dalam istilah syariat, yang dimaksud dengan Mi'raj adalah su'udu Rasulullah SAW minal masjidil aqsa, ya, ila samawatil ula, thumma ila sidratil muntaha, thumma ruju'uhu ila baitil maqdis fitil kallaylah. Mi'raj maksudnya adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke atas langit sampai langit yang paling tinggi, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi beliau di malam yang sama ke Baitul Maqdis. Ya. Ini yang disebut dengan Mi'raj, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tentang Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kejadiannya di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya tentang Isra yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Isra itu sendiri, yaitu ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ini, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah memperjalankan hambanya ini di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami. Ini tanda kebenaran, kebesaran, keagungan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin yang dimuliakan Allah, penulis rahimahullah menjelaskan ada beberapa poin untuk kita perhatikan pada firman Allah surah Al-Isra ayat 1 ini. Yang pertama, Allah memulai firman-Nya dengan pensucian kepada dirinya. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya perjalanan beliau di waktu malam dengan penuh hal-hal yang luar biasa, ya. Itu kembali kepada Allah dengan kemahasucian. Ya. Ini Allah Maha Suci di dalam memperjalankan hambanya ini. Penuh dengan hikmah, Maha Suci dari kesia-siaan, ya, atau permainan belaka, senda gurau.
Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya kebesaran dan keagungan, di mana Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam keagungan, dan kesempurnaannya itu diiringi dengan kemahasucian Allah dari aib dan kekurangan. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika Allah memulai penjelasan tentang perjalanan Rasulullah di malam hari yang Allah jadikan kepada beliau, Allah mulai dengan pensucian kepada dirinya yang maha suci dari segala kekurangan, aib dan celah. Maka ini sejatinya pelajaran buat kita sekalian, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW benar-benar suatu yang luar biasa, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha sempurna dan maha suci dari aib dan kekurangan dalam memperjalankan beliau seperti ini. Maka selanjutnya jangan pernah ada yang berpikir bahwasanya ini adalah kedustaan. Allah Subhanahu wa taala mempermainkan nabinya yang mulia alaihi wasallam, atau perjalanan ini adalah perjalanan permainan atau yang lainnya untuk dijadikan bahan olok-olok, senda gurau, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Karena yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Mempermasalahkan Rasulullah SAW dalam perjalanan ini sama dengan mempermasalahkan Allah yang telah memperjalankan beliau untuk kejadian ini. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah untuk dipahami oleh semuanya. Dan banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang apa yang Allah lakukan, Allah mulai dengan pensucian kepadanya atau pujian kepadanya. Seperti firman Allah ketika Allah menjelaskan Al-Quran yang Allah turunkan, Allah memuji dirinya di awal ayat. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Di mana ini memberikan pelajaran bahwasannya apa yang Allah turunkan dari kitab itu kembali kepada Allah dengan puja dan puji. Allah maha terpuji dengan menurunkan kitabnya. Yang berarti kitab ini benar-benar berisi hal-hal yang menunjukkan betapa terpujinya Allah. Betapa terpujinya Allah dengan menurunkan kitab ini, dan itu dapat dilihat dari isi kitab ini, petunjuk kitab yang Allah turunkan, kemuliaan kitab yang Allah turunkan ini, dan seterusnya. Nah, ini sama ketika Allah memulai penjelasan tentang perjalanan Rasulullah di waktu malam dengan pensucian kepada dirinya, maka orang-orang yang beriman paham bahwasanya kejadian ini untuk dimuliakan, untuk diagungkan, untuk diimani dengan baik dan benar, sehingga mereka semakin meyakini kebesaran keagungan Allah dalam kesempurnaan serta kemahasuciannya dari segala kekurangan-kekurangan. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang kedua kata penulis, ketika Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah sebut Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dengan hambanya. Ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidaklah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam Allah sebut dengan, atau Allah sebut sebagai hambanya, tidaklah beliau disebut seperti itu kecuali dalam keadaan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada beliau.
untuk suatu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada beliau, beliau pastinya disebut oleh Allah sebagai hamba. Ya, Allah berfirman di antara contoh lainnya, ya, Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Sesungguhnya ketika hamba Allah ini berdiri untuk mendakwahkan agama Allah. Lihat, dakwah adalah satu kedudukan tinggi dari amanah yang Allah amanahkan kepada para nabi dan rasul. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya yang mulia alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang menegakkan dakwah, mengajak manusia bangsa jin ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Kalau kalian memang ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ya, Allah sebut Nabi kita yang mulia SAW dengan sebagai seorang hamba ketika Allah menantang setiap mereka yang mendustakan Rasulullah SAW. Berarti Allah sebut Muhammad sebagai hamba ketika Allah membela Nabi kita yang mulia SAW. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika Allah menurunkan kitabnya sebagai anugerah Allah yang besar, Allah juga sebut beliau dengan seorang hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi il kitab. Ketika Allah naikkan Nabi kita Muhammad SAW di perjalanan Isra, Allah sebut juga dengan hamba. Subhanalladzi asra bi abdih. Maka ini kata para ulama menunjukkan kepada kita sekalian, ya, kemuliaan seseorang sehingga orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah, dianugerahkan kemuliaan-kemuliaan dari kebaikan-kebaikan yang memuliakan hamba tersebut di sisi Allah adalah ketika hamba itu berada pada keadaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Semakin seorang dalam kehidupannya menjadi hamba yang menghambakan diri kepada Allah dengan benar, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, sejumlah kemuliaan dari Allah ketika Allah bela beliau. Ketika dijelaskan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Ketika Allah memperjalankan beliau pada perjalanan yang mulia. Allah sebut beliau dengan seorang hamba, sebagai seorang hamba. Ini dalil kata para ulama, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, terutama manusia, adalah ketika manusia itu benar-benar merealisasikan penghambaan diri kepada Allah. Menjadi hamba bagi Allah seutuhnya. Ya, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, menegakkan agama Allah. Maka semakin seorang menjadi hamba bagi Allah dan merealisasikannya dengan baik, semakin dia berkedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan perjalanan kehidupan manusia, orang yang Allah hinakan justru orang yang berkeadaan sebaliknya dari keadaan penghambaan diri kepada Allah yang seharusnya. Kita lihat Firaun laknatullah alaih, bagaimana dia menyombongkan diri, bahkan mengklaim dialah sebagai Tuhan, bukan hamba. Kita lihat bagaimana dia, Allah tenggelamkan dan rendahkan dia ke dasar bumi. Ya, ketika dia meninggikan dirinya, Allah rendahkan dia di dunia ini, tenggelamkan ke dasar bumi. Qarun sama, ya, yang meninggi dengan pencapaiannya duniawiyah, yaitu harta yang melimpah. Allah tenggelamkan dia dengan hartanya.
Ya, kaum Ad, kaum Tsamud, dan lain-lain. Mereka yang memposisikan diri, tidak tahu diri, berhadapan dengan Allah dan kebenaran yang datang dari Allah, Allah hinakan. Iblis laknatullah alaih, sebagai makhluk yang harusnya menghambakan diri kepada Allah, membangkang terhadap perintah Allah. Dan kita tahu apa yang didapatkan oleh iblis. Laknat Allah, dijauhi dari rahmat Allah, sampai seterusnya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Begitulah pelajaran buat kita sekalian. Mau mulia di sisi Allah, bukan meninggalkan ketundukan, ketaatan kepada Allah. Bukan meninggalkan perintah Allah. Bukan meninggalkan syariat Allah. Seorang nggak akan menjadi mulia dengan dia tidak mengerjakan agama Allah. Justru dia akan semakin hina, jauh dari kebaikan, dan menanti dirinya keburukan-keburukan cepat atau lambat dunia akhirat. Tapi semakin seorang menghambakan diri kepada Allah dengan benar, mengikuti syariatnya, tunduk kepada Allah, mengesahkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, maka semakin hamba itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil ketika Allah memuliakan Rasulullah SAW dan menyebut beliau sebagai hamba, ini juga dalil bagi kita sekalian, betapapun mulianya seorang hamba di sisi Allah, dia tetap hamba, nggak berhak diibadahi. Nabi kita yang mulia alaihissalam, kurang apa mulianya? Kurang apa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada yang menyamai beliau atau melampaui beliau dalam kemuliaan di sisi Allah. Tapi tetap beliau itu hamba, nggak berhak diibadahi, bukan sekutu bagi Allah untuk kita persembahkan, palingkan ibadah kita kepada Allah. Kita berdoa kepada beliau, menyeru-nyeru beliau untuk hajat dan permintaan kita, itu nggak benar. Karena beliau seorang hamba. Nggak boleh kita palingkan doa-doa kita kepada beliau. Seperti kita sholat untuk beliau, puasa untuk beliau, dalam rangka memuliakan beliau, menghambakan diri kepada beliau, maka ini nggak benar. Karena beliau betapapun mulianya di sisi Allah, posisinya tetap sebagai seorang hamba. Ya, beliau seperti para nabi dan rasul yang lainnya, nggak boleh diperlakukan berlebihan, diyakini atau diangkat menjadi sekutu tandingan bagi Allah. Nggak boleh. Seperti orang-orang Nasara yang mengangkat Nabi Isa, ya, menjadi tandingan bagi Allah. Ya, sehingga mereka beribadah, memalingkan dan mempersembahkan ibadahnya kepada Nabi Isa, kepada ibunya. Orang Yahudi memalingkan ibadahnya kepada Uzair, ya, yang mereka katakan anak Allah. Walhal Uzair orang saleh. Maka orang yang saleh, para nabi dan rasul, betapapun itu, posisi mereka adalah hamba. Nggak boleh kita posisikan pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kedudukan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami adalah di antaranya keberhakan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka nggak ada ibadah, doa, penyembelihan, nadar, sholat, puasa, dan lain-lain dari ibadah, nggak ada yang boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah, baik ibadah lahir atau ibadah batin. Jangankan makhluk-makhluk yang nggak jelas, yang nggak jelas kebaikannya, kemuliaannya, makhluk yang paling mulia sekalipun, Nabi kita Muhammad alaihissalam, para nabi dan rasul, para malaikat, itu nggak boleh kita posisikan pada posisi yang menjadi kekhususan Allah.
Itu ibadah yang menjadi keberhakan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nggak boleh kita palingkan ibadah kita. Pengagungan, harap, takut, sholat, puasa, penyembelihan, doa yang merupakan inti dari ibadah, maka nggak boleh diberikan, dipersembahkan kepada selain Allah, termasuk kepada para nabi dan rasul. Karena lihat, perhatikan, Rasulullah SAW, keadaan yang Allah anugerahkan beliau dengan kemuliaan, perjalanan yang begitu menakjubkan, sampai Allah dekatkan ke sisinya, ke Sidratul Muntaha, tetap beliau itu seorang hamba. Allah katakan, subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya di waktu malam ini. Ya. Maka ini untuk menjadi perhatian agar kita cermat memahami ini dengan baik. Kalau beliau saja tetap seorang hamba, apalagi yang di bawah beliau. Enggak berhak untuk kita perlakukan berlebihan, angkat berlebihan, kultuskan, melampaui apa yang menjadi kedudukan yang Allah tempatkan makhluk hamba pada tempat tersebut. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara pelajaran firman Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Nah, Masjidil Haram, ya, tentu yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah. Ya. Secara khusus, secara umum Masjidil Haram yang dimaksud di sini adalah tanah haram. Tanah haram, yaitu teritorial wilayah di Mekah yang diharamkan oleh Allah orang kafirin untuk masuk ke dalamnya. Yang disucikan oleh Allah tidak diperbolehkan orang kafirin masuk di dalamnya. Yang disucikan oleh Allah SWT perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan di sana. Secara khusus, ya, seperti tumbuh-tumbuhannya nggak boleh ditebang, haiwannya nggak boleh diburu. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, jadi Masjidil Haram itu teritorial wilayah di Mekah, ya, yang tidak boleh dimasuki oleh orang kafirin dan kesucian-kesucian serta wilayah khusus yang Allah tetapkan. Nah, ini perlu kita pahami, ya. Kata haram di sini bukan berarti makna seperti yang kita kenal, yaitu kedudukan hukum lawan dari boleh mubah. Ya, lawan dari mubah haram. Ya. Haram di sini bukan berarti haram dalam artian dilarang. Sehingga kita memahami Masjidil Haram berarti masjid yang haram. Bukan. Karena dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang dimaknai secara kontradiktif dari beberapa maknanya. Ya. Seperti contohnya haram. Haram itu bisa bermakna suci, bisa bermakna haram. Artinya tidak dibolehkan. Untuk makna yang manakah haram ini dipergunakan? Bermakna suci atau haram yang tidak dibolehkan? Itu tergantung penggunaan susunan kata, kalimat yang digunakan dari kalimat haram ini. Ya. Kalau disebut masjid haram, maka bukan berarti masjid yang haram untuk kita datang ke sana, haram untuk kita mengunjunginya, atau haram dalam artian tidak boleh. Tapi haram di sini maksudnya adalah yang Allah sucikan atau yang suci, yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Masjidil Haram, ya. Dan di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala terkait Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang ada di sana, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bi ilhad nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang menginginkan, yang pengen berbuat ilhad, kerusakan, merusak di sana, kami pasti akan timpakan kepadanya kejelekan-kejelekan, azab yang pedih.
Dan kita saksikan ya bukti hal ini sudah banyak Allah buktikan. Di antaranya kasus yang pernah kita lewati, kisah Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah sebelum bisa melancarkan ya niatnya itu, dia sudah Allah binasakan dengan burung-burung yang melemparinya dengan batu dari neraka jahanam yang membuat mereka jadi luluh lantak semua, pasukan gajah. Ya. Begitu juga Nabi telah mengabarkan akan datang nanti lagi suatu kelompok besar yang juga hendak meluluh lantakan Ka'bah. Sebelum mereka bisa berhasil, Allah hancurkan, binasakan mereka di tengah perjalanan mereka. Nanti akan datang kelompok seperti itu lagi. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, teritorial ini, tanah haram ini, khususnya Masjidil Haram, ya, Ka'bah, Al-Mukarramah, ini kita nggak boleh main-main. Dia adalah tempat yang Allah sucikan. Jangankan kita berbuat jelek di sana, untuk merusak di sana, melakukan kerusakan di sana, niat saja itu pasti Allah SWT akan singkirkan orang tersebut. Baru niat. Ya. Baru niat, ya. Ini hadirin, di antara pensucian Allah, pensakralan kepada Masjidil Haram ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Allah SWT, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh. Ya, dan para ulama mengatakan di antara penyebutan Masjidil Aqsa di Palestina itu dengan Aqsa karena jauhnya jarak itu dengan Masjidil Haram. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah menjelaskan bahwasannya yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini tempat ibadah kepada Allah adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Selanjutnya yang dibangun dari tempat ibadah, beribadah kepada Allah, yang dibangun adalah Masjidil Aqsa. Dan Nabi menjelaskan jarak lamanya membangun atau dibangunnya Ka'bah dengan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Ya. Jadi dibangun dulu Ka'bah, 40 tahun kemudian baru dibangun Masjidil Aqsa. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan juga hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, penyebutan Masjidil Aqsa di sini ya, sebagai masjid yang Allah perjalankan nabinya ke sana. Ini juga kata para ulama sebagai pelajaran kaum muslimin untuk memberi perhatian kepada Masjidil Aqsa. Sebagaimana mereka memberi perhatian kepada Masjidil Haram. Kaum muslimin, ya, sebagaimana mereka punya keterikatan dengan Masjidil Haram sebagai kiblat tempat ibadah, maka Masjidil Aqsa juga tidak boleh mereka remehkan. Tidak boleh mereka menghiraukannya, mengabaikannya. Ya. Kaum muslimin memiliki keutamaan dan keterikatan dengan Masjidil Aqsa. Sebagai masjid yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan kemuliaan. Sebagai masjid, Allah memperjalankan nabinya ke sana untuk Allah tunjukkan kebesaran dan keagungannya kepada kita sekalian. Ya. Maka apa yang menimpa kaum muslimin di sana dan Masjidil Aqsa saat ini, kaum muslimin harus memiliki emosional, sensitivitas, ya, usaha apa yang mereka bisa lakukan, ya, untuk kebaikan dari Masjidil Aqsa itu. Ya. Imma dengan doa atau dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan, ya. Apalagi tertindasnya kaum muslimin di sana, maka apa yang bisa kita lakukan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuannya buat kita, maka hendaklah kita jangan mengabaikan apa yang menjadi keadaan di sana. Karena kaum muslimin punya keterikatan
ke Masjidil Aqsa dan mereka adalah umat yang paling utama untuk Masjidil Aqsa itu dari umat yang lainnya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Alladzi barakna haulahu." Masjidil Aqsa Allah berkahi tanah di sekelilingnya. Ini dalil bahwasanya tanah di sekeliling Masjidil Aqsa itu tanah yang penuh dengan barokah. Ya. Makanya kita saksikan tanah di sana itu subur. Banyak tanaman-tanaman dan seterusnya. Memang tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linuriyahu min ayatina," untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami. Ini kebenaran Nabi yang mulia SAW, kebenaran Allah, kebenaran Al-Qur'an. Ya. Nanti kita akan dapatkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kebenaran beliau dengan kejadian Isra dan Mi'rajnya ini, ya, sehingga orang-orang musyrikin Mekah ya nggak bisa ya punya celah untuk mendustakan beliau, kecuali celah itu adalah buntu. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini dalam surah Al-Isra dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian akan perjalanan Isra sebagai suatu yang sabit, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Mi'raj, perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Allah jelaskan di ayat yang lain. Dalam surah An-Najm, Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha." Sungguh Muhammad itu pernah melihat Malakul Jibril di kesempatan yang lain dalam bentuk aslinya, yaitu di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, dalil dari Al-Quran bahwasanya Nabi yang mulia SAW pernah ada di Sidratul Muntaha. Ya, sampai perjalanan ke Sidratul Muntaha. Ya. Sebagaimana yang beliau ceritakan dari perjalanan Mi'raj beliau dari Masjidil Aqsa ke atas langit sampai langit ke-7 dan terus ke Sidratul Muntaha. Yang kata Allah, "Indaha jannatul ma'wa." Di Sidratul Muntaha itu ada surga yang menjadi tempat tinggal penuh dengan kenikmatan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalil akan Mi'raj itu. Ya. Dari Al-Quran. Ya. Adapun dari hadis Nabi yang mulia alaihissalam, maka banyak sekali ya Nabi SAW menjelaskan tentang kejadian yang beliau alami ini. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Berikutnya penulis menjelaskan hadis Nabi SAW yang beliau menceritakan tentang kejadian ini yang beliau alami. Tapi sebelumnya para ulama menjelaskan bahwasannya kejadian Isra dan Mi'raj itu yang benar, ya, yang kuat, bahwasanya perjalanan itu perjalanan Rasulullah SAW, roh dan badan beliau. Ini secara keseluruhan. Fisik dan roh beliau. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, kalau perjalanan itu hanya roh saja, fisiknya enggak, tertinggal. Ya. Dan ini enggak tepat. Kenapa? Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya, yang Allah perjalankan itu adalah hambanya, yaitu Muhammad. Dan tidaklah seorang disebut sebagai hamba, kecuali dia terdiri dari fisik dan ruh. Bukan sekadar ruh saja. Sehingga menyimpulkan, karena analogi dan kesimpulan begini dan begitu, kalau yang jalan itu hanyalah ruhnya, bukan fisiknya. Karena mereka berspekulasi, kalau fisik, wah tentu ini akan merusak fisik Nabi. Gimana beliau diperjalankan ke atas langit, ya, dengan atmosfer yang ada. Gimana yang beliau pakai dari pakaian,
tentu akan hancur tubuh beliau sebagai manusia biasa. Mereka berspekulasi, berkesimpulan demikian, sehingga akhirnya menyimpulkan yang jalan itu rohnya saja. Maka ini nggak tepat. Ya. Karena kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini semua ciptaan Allah. Untuk kita simpulkan segala sesuatunya bukan dengan mengukur apa yang menjadi keterbatasan dari akal kita. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, termasuk menjadikan hambanya ini Allah perjalankan sebagaimana adanya yang menjadi keadaan beliau. Dan Allah sendiri jelaskan dalam Al-Quran, dia memperjalankan hambanya. Dan hamba itu tidak dipahami, tidak dimengerti, kecuali sebagai personal, satu kesatuan apa yang ada pada dirinya. Manusia sebagai hamba, ya roh dan jasadnya. Ya. Jadi yang menyimpulkan kalau perjalanan itu hanyalah roh saja, ini enggak tepat. Atau jauh dari kebenaran. Ya. Kemudian hadirin dan dimuliakan Allah. Berikut yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi SAW menceritakan ya, bahwasanya pernah pada suatu malam ya, ketika orang-orang Quraisy ya dan yang di sekelilingnya, dan itu setelah kejadian wafat orang-orang yang beliau cintai ya, Nabi mengatakan, pernah aku berada di atap rumahku di kota Mekah ya. Kemudian kata beliau, fanazala Jibril alaihissalam. Jibril turun ketika itu. Fafarraja sadri thumma ghassalahu bima'i Zamzam. Di kejadian itu, ketika Malakul Jibril menemui beliau alaihissalam, Malakul Jibril kembali ya membelah dada Nabi SAW, mengambil isinya dan mencuci dengan air Zamzam. Beliau pernah mengalami ini sebelumnya waktu kecil. Dan beliau alami lagi ini sebelum kejadian Isra Mi'raj. Ya. Tsumma ja'a bitastin min dahabin mumtali'un hikmatan wa imanan. Kemudian Malakul Jibril membawa wadah yang wadah dari emas berisi penuh hikmah dan iman. Fa'afraghahu fi sadri tsumma atbaqahu. Kemudian dituangkan ke dadaku, kemudian kembali ditutup. Jadi habis dicuci, dituangkan hikmah dan iman ke dada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Menunjukkan bagi kita sekalian betapa pentingnya hati itu pada manusia. Sebagai wadah tempat bersemayamnya keimanan. Ya. Untuk kita perhatikan apa yang ada pada hati-hati kita. Bahwasanya itu diantara bagian juga yang menentukan, bahkan sumber yang menentukan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya keikhlasan itu tempatnya di hati. Pada akhirnya iman yang jadi pokok agama yang membuat seorang nanti dinilai oleh Allah tidaknya di yaumul qiyamah, tempatnya dalam hati. Ya. Maka perhatikan hati-hati kita dan keadaannya. Apa yang kita yakini tentang Allah, kitabnya, malaikatnya, hari akhir, rasul-rasulnya, perkara gaib, tentang kebenaran agama ini, meyakini tentang kebenaran agama ini dan yang dibawa oleh Nabi SAW, tentang syariat ini. Bagaimana keyakinan kita? Yang itu semua amalan hati. Perhatikan. Jangan sampai keliru, salah, berada pada keadaan yang tidak seharusnya menurut yang Allah inginkan. Maka ini bisa berbahaya. Sebagaimana amalan lahiriah yang kalau kita amalkan salah, bisa tidak diterima oleh Allah. Orang sholat subuh 5 rakaat. Maka tentu itu keluar dari apa yang Allah syariatkan. Bagaimana Allah terima? Dia melakukan sesuatu
yang tidak Allah perintahkan untuk dilakukan. Sama, keyakinan pun demikian. Amalan hati pun demikian. Bagaimana iman kepada Allah dengan benar? Hari akhir dengan benar? Malaikat dengan benar? Perkara gaib dengan benar? Beriman kepada syariat? Meyakininya dengan benar? Kepada apa yang Allah perintahkan? Apa yang Allah larang? Untuk kita yakini dengan benar? Itu adalah perkara yang menjadi amalan-amalan hati. Sebagaimana amalan lahiriah, nggak boleh serampangan. Harus kita lakukan dengan ketepatan. Sama. Amalan hati pun demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti enggak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini selamat dari kejelekan-kejelekannya seperti kesyirikan, kesesatan-kesesatan, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya, dan lain-lain dari keburukan-keburukannya. Itulah yang Allah akan terima. Orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, urusan agama ini bukan hanya terkait amalan lahiriah. Untuk kita perhatikan, kita amalkan ya setiap harinya. Tapi agama ini juga terkait dengan apa yang mengisi hati kita dari keyakinan-keyakinan dan keimanan. Sebagaimana amalan lahiriah untuk dilakukan dengan benar dan tepat, sama keyakinan juga harus berada pada ketepatannya menurut apa yang Allah SWT ajarkan dalam agama ini melalui sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahihah. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Akhirnya Nabi SAW sebelum perjalanan ini dicuci hatinya dengan air zam-zam dan dituangkan hikmah dan iman. Kemudian kata Nabi SAW, "Ataitu bil buraq." Aku didatangkan buraq. Ya. Dia adalah tunggangan, ya. Dia berwarna putih, panjang kata Nabi SAW. Dia lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari begal. Ya, tingginya. Lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari begal. Begal itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Yadha hafirahu inda muntaha tarfih. Dia melangkahkan satu langkahnya sejauh pandangannya. Jadi sejauh pandangannya itu satu langkah dia. Ya, itu buraq kata Nabi SAW. Faraqibtuh. Aku menaiki buraq. Sampai aku mendatangi atau sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikatkan dia ya dengan ikatan atau di tempat di mana para nabi juga mengikat kendaraannya, tunggangannya. Kemudian aku masuk masjid. Kemudian aku sholat, tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian aku keluar, Malakul Jibril kemudian datang membawa air. Ya, bejana yang beberapa bejana, ya di antaranya ada bejana berisi khamar, ada bejana berisi susu, ya. Kemudian ditawarkan kepada Nabi. Nabi SAW kemudian memilih bejana yang berisi susu. Kemudian Malakul Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih kesucian, fitrah itu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya. Setelah dari Masjidil Aqsa, barulah Nabi SAW diperjalankan ya, ke atas langit. Ya. Mulai dari langit pertama. Dinaikkan beliau oleh SAW ke langit. Ya. Mulai ke langit pertama. Di langit pertama, Malakul Jibril mengetuk pintu langit pertama. Kemudian penjaga langit pertama bertanya, siapa engkau? Ya, kamu siapa? Malakul Jibril. Siapa yang bersamamu? Ini Muhammad. Dia udah diangkat sebagai nabi, sudah. Ya, baru akhirnya dibukakan. Baru akhirnya dibukakan. Ya. Nah, di langit pertama ini Nabi SAW mendapati Nabiullah Adam atau menemui Nabiullah Adam, melihat Nabiullah Adam. Nabiullah Adam pun melihat beliau, maka Nabiullah Adam memberikan selamat kepada beliau dan mendoakan kebaikan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Berdoa kepada Allah untuk beliau, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kemudian naik ke langit kedua selanjutnya. Ya, Malakul Jibril melakukan hal yang sama di langit yang kedua sampai diizinkan
dan di langit yang kedua ini Nabi SAW mendapati di situ Nabiullah Isa dan juga Nabiullah Yahya. Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Ya. Kemudian Nabi SAW disambut dan kemudian didoakan kebaikan untuk beliau. Ya. Kemudian beliau naik ke langit ketiga. Malakul Jibril melakukan hal yang sama, ya, sampai diizinkan untuk beliau dan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kemudian di langit ketiga itu Nabi SAW mendapati Nabiullah Yusuf. Dan kata Rasulullah, waqad a'ta syatral hasan. Nabiullah Yusuf Allah anugerahkan setengah ketampanan, kecantikan. Jadi kalau kebaikan rupa, ya, kita semua dikumpulin jadi satu lingkaran, setengahnya Allah anugerahkan kepada Nabiullah Yusuf, setengah lagi kita bagi-bagi. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Dan nggak ada amaliyah atau wirid-wirid untuk bisa dilakukan biar kita mirip Nabiullah Yusuf. Ya. Ini tergantung bapak mamanya. Ya. Kita juga nggak tahu bagaimana Nabiullah Yusuf rupanya. Tapi memang nggak ada amaliyah untuk kita amalkan, misalnya baca surah Yusuf, anaknya biar kayak Yusuf. Kalau baca surah Al-Baqarah kayak sapi ntar malah. Tentu nggak seperti itu. Nah, memang nggak diajarkan seperti itu secara khusus oleh Nabi yang mulia alaihissalam. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Nabi yang mulia alaihissalam naik ke langit keempat. Malakul Jibril melakukan hal yang sama sampai dibukakan untuk beliau, dan di langit keempat itu Nabi SAW bertemu Nabiullah Idris. Nabiullah Idris kemudian menyambut beliau dan mendoakan kebaikan. Ya. Kemudian Nabi SAW selanjutnya naik ke langit kelima. Di langit kelima sama, Malakul Jibril melakukan hal yang sama, dan di langit kelima itu Nabi SAW menemui Nabiullah Harun. Ya. Ya. Terjadi hal yang sama, kemudian Nabi SAW naik ke langit ke-6. Di langit ke-6, Nabi SAW bersama Malakul Jibril melakukan hal yang sama. Di sana beliau menemui Nabiullah Musa. Kemudian Nabiullah Musa mengucapkan selamat atau menyambut beliau dan mendoakan kebaikan. Selanjutnya beliau naik ke langit ke-7. Ya, langit ke-7 bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi mengatakan, faida an Nabi Ibrahim. Ketika dibukakan pintu langit ke-7, aku menemui atau melihat Nabi Ibrahim. Musdidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Dia menyandarkan, dia lagi bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya langit. Ya. Kata Nabi, faida uwa yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaih. Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit, masuk ke dalamnya setiap hari 70.000 malaikat. Yang udah masuk, keluar nggak masuk lagi. Itu cuma sekali. Tapi setiap harinya masuk 70.000 malaikat. Dan Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya langit. Dan Nabi pernah menjelaskan bahwasannya Ka'bah di dunia ini, ya, satu garis lurus dengan Ka'bahnya langit Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim di langit ke-7 bersandar ke Baitul Ma'mur, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Di dunia Allah muliakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya, di langit sana Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Ya, berarti dia di atas lagi langit ke-7. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, aku melihat di sana, ya, dedaunannya seperti kuping-kuping gajah, ya, besarnya, ya, dan buah-buahannya yang sangat banyak, penuh dengan kerindangan, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, falamma ghasyiha min amrillah ma ghasyiya taghayyarat fama ahadun min khalqillah yastati an yun'itaha min husniha, ya. Nabi SAW mengatakan, Sidratul Muntaha itu apa yang menjadi keadaannya, keindahannya, gak ada yang sanggup untuk menceritakan, mensifatkannya begini, gak ada yang sanggup. Saking indahnya. Habis kata-kata untuk bisa menggambarkan
keindahan Sidratul Muntaha. Mata untuk bisa menggambarkan Sidratul Muntaha itu berada dalam kelemahan, nggak ada yang sanggup. Ini makhluknya, hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana dengan penciptanya Allah yang maha indah? Ya, Sidratul Muntaha, kata Nabi SAW, nggak ada yang sanggup untuk bisa mensifatkan kebaikan, keindahan dari Sidratul Muntaha itu. Ya, itu makhluknya. Bagaimana dengan Rabb penciptanya Allah Subhanahu wa taala? Yang diantara namanya yang husna adalah Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemuliaan keagungan makhluk menunjukkan kemuliaan keagungan Khalik penciptanya tentunya. Kalau makhluk sampai seperti ini, keindahannya bagaimana penciptanya? Dan itu Rabb yang kita sembah. Maka hendaklah kita percaya diri, merasa mulia dengan apa yang kita lakukan, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian diwahyukan kepada beliau alaihissalam apa yang Allah wahyukan. Ya. Di antaranya adalah ya, Nabi SAW langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, salat 5 waktu. Yang di awal-awal itu beliau diberikan mandat kewajiban 50 kali sholat sehari semalam. Ya, selesai, ya diberikan kewajiban itu, dia turun. Di langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, balik, minta sama Allah keringanan. Umatmu gak akan sanggup. Aku pengalaman, ya berhadapan dengan manusia, ya mengenal tentang kemampuan keadaan mereka. Aku punya pengalaman. Balik minta sama Allah keringanan. Nabi SAW pun balik. Ya. Mengikuti saran Nabi Musa. Ya. Yang menunjukkan bagaimana pengalaman ini menjadi satu nilai berharga untuk bisa dijadikan pertimbangan. Ya. Nabi balik. Kemudian minta sama Allah keringanan. Diringankan, balik lagi kata Nabi Musa, balik lagi minta keringanan lagi. Sampai berulang-ulang, hingga akhirnya Nabi SAW malu untuk minta keringanan lagi dari Allah. Hingga akhirnya tetaplah kewajiban sholat itu sehari semalam 5 waktu. Dan Allah menjelaskan 5 waktu itu, Allah SWT kalikan masing-masingnya dengan 10 pahala. Berarti 5 waktu itu sama dengan 50. Sebagai keberkahan dan rahmat Allah kepada umat ini. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai akhirnya ya Nabi SAW kembali lagi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim, ya. Ya, kemudian hadirin sedikit, ya. Sampainya Nabi SAW kembali ke Masjidil Aqsa atau kembali ke Masjidil Haram, Nabi menceritakan ini. Ya, dan beliau alaihissalam sudah memiliki rasa nggak enak. Gimana menceritakan ini? Walhal beliau berkewajiban untuk menyampaikan apa yang beliau alami. Ya, di antara yang menanyakan tentang hal itu karena melihat Nabi SAW nampak berada pada keadaan yang berbeda. Ya, di antaranya adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ya. Yang bertanya kepada Nabi SAW ketika melihat Nabi nampak berada dalam keadaan yang berbeda, menyendiri, kayak agak khawatir, sedih begitu. Abu Jahal tanya, ada sesuatu yang terjadi? Ya. Maksudnya untuk mengolok-olok. Kata Nabi, iya. Apa yang terjadi? Saya semalam ke Masjidil Aqsa, bolak-balik. Pulang pergi. Wah. Abu Jahal sudah menunjukkan kehairanan dan mengolok-olok beliau SAW. Kemudian dia merencanakan rencana liciknya. Oh, jangan ngomong dulu kalau, jangan cerita dulu kalau gitu. Kita kumpulin orang-orang dan kamu ceritain apa yang kamu alami. Maksudnya Abu Jahal untuk mengolok-olok beliau alaihissalam. Mengalami suatu keadaan yang nggak ada orang yang waras pada zaman itu menurutnya yang akan membenarkan beliau. Sehingga menurut mata Abu Jahal ini celah untuk bisa menjatuhkan beliau. Akhirnya dia suruh Nabi SAW, kita kumpulin orang-orang, kamu ceritain apa yang kamu alami. Benar saja dikumpulin orang-orang itu semua, dan Nabi menceritakan apa yang dia alami.
Ya. Kemudian orang-orang sampai heran, Masjidil Aqsa semalaman. Wah, semakin mengeras hati mereka untuk menolak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai reaksi-reaksi buruk pun mereka tunjukkan. Ada yang nepok palanya, ada yang geleng-geleng. Nggak percaya. Mereka pada zamannya ke Masjidil Aqsa itu sebulan. Terus ini orang semalaman bolak-balik. Mana ada yang percaya? Untuk orang-orang dengan kelemahan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Kalau ada orang yang ngomong saat ini, mungkin kita masih bisa percaya. Karena pesawat itu cuma 3 jam. Bolak-balik 6 jam. Semalaman selesai. Ya, di zaman kita. Tapi zaman dulu nggak percaya. Nah ini hadirin dan bahkan Allah. Kalau kita manusia, akhirnya sampai pada satu titik Allah berikan kemampuan perjalanan itu semalaman bisa saat ini. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala tentu lebih kuasa lagi memperjalankan nabinya dengan perjalanan yang haibat ini. Tapi orang itu dengan keterbatasannya, akhirnya ya tentunya mereka menolak Nabi SAW. Sampai menunjukkan reaksi-reaksi yang menunjukkan penolakannya. Ada yang nepok jidat, ada yang geleng-geleng. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Akhirnya orang-orang ngetes. Coba jelasin tentang Masjidil Haram tuh, Masjidil Aqsa gimana. Kalau memang benar ke sana. Nabi pun menjelaskan, dalam keadaan beliau kan di awal perjalanan, ya nggak siap-siap untuk nyeritain itu. Untuk mendetail Masjidil Aqsa itu ada A, B, C, D, enggak. Ya beliau menjalan gitu aja. Ya secara natural. Ya kayak kita nih misalnya jalan ke satu tempat, memang bukan untuk menceritakan tempat tersebut. Ya akhirnya kan kita hanya fokus apa yang ada di depan kita. Akhirnya ketika Nabi menceritakan itu, beliau berada pada satu titik yang nggak sadar, nggak ingat apalagi. Karena itu yang beliau fokus secara natural yang beliau alami saja. Tapi ketika itu, ya dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya Allah SWT mendatangkan Masjidil Haram itu, Masjid Aqsa itu diperlihatkan langsung ke mata Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya di dekat tempat mereka berkumpul. Akhirnya Nabi menjelaskan Masjid Aqsa itu ciri-cirinya, keadaannya dalam keadaan melihat langsung di hadapan beliau. Ya, akhirnya di sana ada seorang musyrikin yang memang baru selesai melakukan perjalanan ke sana dan dia pun membenarkan apa yang diceritakan oleh Nabi yang mulia salawatullah wassalamu alaihi. Kembali Allah menolong Nabi-Nya yang mulia SAW membawa Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan ke mata beliau dan bisa menceritakan kepada orang musyrikin. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang, yaitu tentang reaksi orang-orang musyrikin ya terhadap kejadian ini. Ya, bagaimana reaksi mereka, ya, termasuk reaksi orang beriman yang menjadi teladan buat kita sekalian dalam iman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang dari apa yang Allah mudahkan buat kita sekalian. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.